Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 50 Palembang atau yang mewakili, yang kami hormati ibu-ibu calon guru penggerak ke-11 tahun 2024. Pertama dan utama tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah, di mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa mengikuti jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada siang hari ini kegiatan kita adalah pembiasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-11. Untuk itu sebelum memulai acara ini, baiknya kami membacakan dulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian kata sambutan dari kepala SD Negeri 50 atau yang mewakili. Setelah itu acara inti kebiasaan baik oleh calon guru penggerak angkatan ke-11. Yang keempat diskusi, dan yang kelima penutup. Demikian acara untuk hari ini. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita membuka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya kata sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 50 atau yang mewakili kepada Ibu Riahayu SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di kelas ini untuk kegiatan pembiasan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11. Sebelumnya saya hormati calon guru penggerak angkatan 11. Semoga apa yang akan disampaikan dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh guru-guru di SD Negeri 50 Palembang. Amin ya rabbal alamin. Pembiasan budaya positif ini bagi saya sangat dibutuhkan bagi guru-guru kita di sini, apalagi mungkin kita sudah pernah mempelajarinya secara tidak sadar, tapi mungkin perlu diruncikan lagi, perlu diingatkan lagi agar dapat mengembangkan kompetensi kita untuk memberikan pembelajaran yang berdampak bagi murid kita. Semoga setelah pembiasan ini apa yang didapatkan dapat dimanfaatkan secara semaksimal mungkin setelah pembelajaran, jadi apa yang kita dapatkan ini tidak sia-sia di pikiran kita. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan waktunya untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Riahayu SPD. Untuk selanjutnya pemaparan kebiasaan positif akan dilaksanakan oleh Ibu Evi Novianti SPD. Kepada Ibu Novianti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan JGP Angkatan 11 dan juga rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan waktunya berada di kelas yang terindah ini untuk mendengarkan hasil pembiasan saya mengenai budaya positif. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah bersedia ke kelas ini untuk mendengarkan apa dari budaya positif yang telah saya buat untuk sebagai tugas di calon guru penggerak di angkatan 11. Lanjut ya, kita ke presentasi. Oke, berikut adalah aksi nyata 1.4 saya, yaitu budaya positif. Saya sendiri, Evi Novianti SPD, CGP Angkatan 11, SD Negeri 50 Palembang. Adapun fasilitator saya
Ibu Yolanda Triputri, SPD GR NPD. Lalu pengajar praktik saya yaitu Hasna Yulia MPD. Nah, jadi saya di sini bertujuan yaitu untuk menyebarkan pemahaman kepada Bapak Ibu di SD Negeri 5 Mulu Palembang mengenai budaya positif. Lalu saya mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut ke budaya positif. Semua Bapak Ibu guru mungkin telah melakukan berbagai budaya positif di sekolah kita. Kira-kira sudah pernah belum? Apakah ada pengalaman tertentu yang bisa kalian ungkapkan mengenai budaya positif di sekolah kita? Siapa yang mau coba? Oke, Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Evi atas waktunya. Kalau saya sendiri ya Bu Evi mengenai budaya positif, saya mencoba menerapkan untuk membentuk keyakinan kelas di kelas yang saya ajar yaitu kelas 4A. Jadi Bu Evi, pada awal tahun ajaran baru, saya dan peserta didik saya di kelas 4A ini bersama-sama bermusyawarah. Anak-anak mengemukakan pendapatnya, memunculkan ide-ide mengenai keyakinan kelas yang akan dibuat. Jadi saya bertanya, kalian inginnya seperti apa? Keyakinan apa yang ingin kita susun dan sepakati bersama-sama? Nah, alhamdulillah Bu Evi, karena keyakinan kelas yang disusun ini berdasarkan kesepakatan bersama, disusun bersama, dan juga disetujui secara bersama-sama, sehingga guru dan siswa bersama-sama konsisten untuk melaksanakannya. Dan alhamdulillah, memang setiap kali saya mendapatkan siswa di awal-awal tahun ajaran itu siswanya agak ekstra ya. Tapi karena kita tadi menerapkan keyakinan kelas, menyusun keyakinan kelas, dan kita bisa memanen hasilnya pada saat kenaikan kelas. Dan alhamdulillah sekali saat kenaikan kelas, mereka ini progres perubahan sikapnya itu sangat lebih baik dari sebelumnya. Itu saja Bu. Bagus sekali. Beri aplaus buat Ibu Iis ya. Subhanallah ya. Berarti di kelasnya sudah membentuk satu keyakinan kelas ya Bu Iis ya. Yang sebelum dibentuk keyakinan tersebut sama-sama Ibu Iis itu membentuknya dengan suara siswanya ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, saya ingin menjelaskan apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Adapun konsep inti budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir lalu segitiga restitusi. Nah, dari beberapa macam yang ada di depan papan tulis ini, adakah kata-kata yang mungkin Bapak Ibu masih baru mendengarnya? Dari berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adakah? Ya Ibu Kiki, apa Ibu Kiki? Oke, silakan Bu Kiki. Ya, baik Bu Evi, kalau saya lihat di situ yang baru saya masih asing ya Bu ya, itu sepertinya segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi yang Kalau keyakinan kelas itu kan sudah ya Bu ya, alhamdulillah sudah saya terapkan di kelas. Kemudian ada apa itu Bu? Posisi kontrol guru ya? sisi kontrol guru ya benar. Kemudian apa lagi ya? Kebutuhan dasar untuk manusia itu juga kayaknya Bu ya. Oh, Saya kebutuhan dasar tahunya manusia ya. kebutuhan dasar kita itu cuma makan Bu.
ya. Iya. Primer, sekunder itu. Tersier. Kebutuhan pokok ya Bu ya. Iya, iya. Sandang, pangan dan papan ya. Iya. Oke. Nah, terima kasih Bu Kiki telah memberikan istilah-istilah yang masih familiar bagi kita guru-guru ya. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru yang pertama tadi. Artinya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mengenai profil pelajar Pancasila, karena kita menggunakan kurikulum merdeka dari kelas 1, 4, 5, 2, 1, 2, 4, 5, artinya semua Bapak Ibu guru telah memahami tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin ada lagunya ya Bapak Ibu ya? Nah, ada lagunya. Boleh kita bernyanyi bersama? Oke, silakan Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Bu Ayu, silakan memimpin. Terima kasih Bu Evi. Guru-guru, ayo semuanya siap ya. Hitungan ketiga, semangat. Oke, buat semangat semuanya ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu Ayu telah memimpin menyanyi profil pelajar Pancasila. Oke, dari selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran metode berdiferensiasi adalah aspek penting dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran satu ini adalah suatu pendekatan yang memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan juga kemampuan yang berbeda adanya. Dengan menggunakan metode berdiferensiasi, siswa akan mendapatkan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam bidang materi pembelajaran, metode pengajaran, dan juga metode penilaian. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, adakah Bapak Ibu yang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Oke, Bu Iis ya. Mana tadi satunya tadi? Nah, silakan Bu Iis. Tes. Ya, terima kasih banyak Bu Evi sebelumnya. Saya di sini sebenarnya mau cerita dulu Bu Evi ya. Karena saya mau minta pandangan Bu Evi. Apakah yang pembelajaran yang saya lakukan ini merupakan pembelajaran diferensiasi atau bukan begitu ya. Nah, jadi begini Bu Evi ya. Pada kelas yang saya ajar yaitu kelas 4A, pernah pada materi pendidikan Pancasila dengan tema gotong royong, saya ini mengelompokkan peserta didik saya ke dalam 3 kelompok berdasarkan hobi mereka. Nah, bagi anak-anak yang hobinya menggambar, mendesain, mewarnai, dan juga suka menulis, ini saya kelompokkan jadi satu kelompok yang nantinya mereka akan membuat peta konsep mengenai tema gotong royong. Kemudian untuk siswa yang hobinya menyanyi, menari, ini saya kelompokkan lagi dalam satu kelompok. Nah, mereka ini pekerjaannya menyusun atau mengarang lagu bertemakan gotong royong. Nah, kemudian yang terakhir untuk anak-anak yang aktif, lincah, energik dan suka acting, mereka ini saya kelompokkan lagi jadi satu kelompok. Mereka membuat drama tentang gotong royong juga. Jadi dengan tema yang sama, tetapi 3 kelompok ini melakukan aksi yang berbeda-beda, yaitu ada yang menyusun lagu, membuat peta konsep, dan juga bermain peran atau melakukan drama. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut pandangan Bu Evi, apakah pembelajaran yang pernah saya terapkan di kelas tersebut adalah merupakan pembelajaran berdiferensiasi? Karena Bu Evi, saya juga jujur saja masih minim pengetahuan, jadi itu
Oke, sebelum saya jawab nih, apakah metode yang telah Ibu lakukan di kelas itu apakah dengan pembelajaran berdiferensiasi atau bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu Iris ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa akan dapat memaksimalkan potensi mereka dan dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Dalam metode ini, siswa akan mendapatkan kebebasan memilih topik belajar yang mereka minati dan ingin mereka dalami. Hal ini akan membantu agar siswa lebih fokus dalam suatu materi yang mereka senangi dan mau termotivasi untuk belajar. Nah, itu pengertiannya ya Bu Iris ya. Nah, lalu keunggulannya. Nah, sebelum saya berbicara tentang keunggulannya, mungkin saya akan memberikan kepada Bu Iris tentang langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar guru. 3. Menentukan strategi dan alat penilaian. 4. Menentukan kegiatan pembelajaran. 5. Memberikan umpan balik. 6. Melibatkan orang tua. 7. Evaluasi dan adaptasi. Nah, itu dari langkah-langkahnya. Jadi dari yang saya keunggulan dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, meningkatkan keaktifan siswa. 2. Mempercepat perkembangan belajar siswa. 3. Meningkatkan pemahaman konsep. 4. Menentukan lingkungan inklusif. 5. Menjadi fasilitas pengembangan keterampilan sosial. 6. Meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, dari langkah-langkah yang telah saya baca nih tentang pembelajaran yang ada di kelas Ibu Iis, artinya kelas Ibu Iis itu telah membentuk kelompok-kelompok kecil yang dibedakan tema atau materi yang Ibu berikan kepada setiap kelompok. Jadi menurut saya konsep yang Ibu berikan kepada siswa itu sudah mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi. Mantap ya Bu Iis ya. Jadi mereka mempunyai masing-masing kelompok mempunyai satu tema terdiri dari kelompok kecil ya. Oke, beri aplaus dong untuk Bu Iis. Oke, Bapak Ibu, untuk lebih semangat lagi kata cuaca kita yang panas ini ya, lebih baik kita ice breaking dulu. Mau? Mau. Bagus, semuanya mau. Oke, silakan semuanya berdiri. Kita melakukan senam dulu biar lebih semangat. Please welcome the new live performance by Takupas Dance Group. Ayo,
Semuanya masih semangat dari ice breaking yang telah kita lakukan tadi ya. Masih semangat ya? Masih, alhamdulillah. Lanjut ya. Mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di situ ada guru mengontrol murid. Ya, itu ada gambar nih. Ada gambar dua. Satu yang depan itu murid ya, diibaratkan murid. Yang belakang itu gurunya. Jadi ibarat ada boneka yang diputar-putar itu loh Bu. Kalau kita masih ada anak kecil, ada boneka yang ada putaran. Jadi kalau biar dia berjalan harus kita putar dulu. Kemana dia arahnya itu kita yang mengendalikan. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa seorang orang dewasa berhak memaksa. Jadi orang yang dewasa artinya kita yang lebih dewasa dari siswa ya, artinya kita berhak untuk memaksa. Itulah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jangan salah sebut ya Bapak Ibu. Bahaya. Nah, mengubah paradigma. Lanjut tentang mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Lalu ada stimulus respon sebelah sisi kiri dan sebelah sisi kanan teori kontrolnya ya Bapak Ibu. Di situ ada realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya ada realitas kebutuhan kita berbeda. Agak apa tuh perbedaannya? Lalu semua orang di stimulus respon melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama-sama seperti kita memandang Ibu Trilahayu. Kalau saya memandangnya, Ibu Trilahayu ini mempunyai paras yang ayu sesuai dengan namanya. Nah mungkin dari Bu Umus memandang Ibu Trilahayu itu berbeda. Ya, bukan dari parasnya, mungkin dari apa? Dari apa Bu Umus? Oh, dari bodinya. Ya, dari mana Bu? Kalau saya dari karakternya. Oh, dari karakternya. Oke, iya. Semuanya dapat ya. Oke ya. Berarti alhamdulillah nilai yang ada di Ibu Ayu ini positif ya. Positif. Alhamdulillah. Lalu ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kita bilang tadi bahwa di teori kontrol itu tidak semua orang memandang orang itu di dunia yang sama. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya yang benar itu apakah orang lain yang mengontrol kita atau diri kita sendiri Bapak Ibu? Benar sekali ya. Harusnya semua tidak bisa mengontrol diri kita. Harusnya diri kita sendiri yang mengontrol diri kita ya. Walaupun ada atasan, walaupun ada teman, itu perempuan itu yang saya sukai ya. Saya tiap hari harus datang nih pagi karena saya melihat cewek itu tiap hari datang pagi. Tidak boleh, harus dikendalikan oleh diri kita sendiri. Oke, lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah di stimulus respon. Dan di teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Artinya kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan ya. Nah, disiplin positif. Kembali lagi ke disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
Lanjut, bahwa disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya di sini perilaku kita itu akan mengarah yang lebih baik, itu lebih baik harus dari motivasi diri sendiri ya, atau motivasi intrinsik. Nah, di dalam motivasi intrinsik tersebut, di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal ya, yang artinya nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Artinya di sini saya suku Jawa, Bu Mus suku Palembang, Bu Iis suku Komering, itu tidak dibeda-bedakan, semuanya sama ya. Nah, lanjut di sini ada nilai-nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Kita semua di sekolah ini mempunyai organisasi ya Bapak Ibu, yang artinya yang pertama profil pelajar Pancasila. Adapun isinya yang tadi sudah kita nyanyikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di dalam IBO Primary Years Program atau PYP menyatakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan yang terakhir di keterampilan hidup atau lifestyle menyatakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri ya. Lanjut, kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia ya. Tadi Bu Kiki bilang bahwa kebutuhan dasar manusia itu agak sedikit kurang familiar bagi Bu Kiki ya. Nah, di sini saya jelaskan Bu Kiki ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan sesuai usaha terbaik yang kita lakukan agar dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bu Kiki. Yang pertama, benar kata Ibu Kiki tadi, kita dari SD, SMP belajar kebutuhan dasar itu ada 3 ya Ibu ya. Yang pertama, kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok itu terdiri dari sandang, pangan dan papan. Iya, benar sekali. Lalu kebutuhan sekunder. Nah, terakhir kebutuhan tersier. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Bukan itu saja ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, dari 3 yang tadi itu masuklah di dalam bertahan hidup ya. Bertahan hidup, kalau kita tidak makan, kira-kira bertahan hidup gak Bapak Ibu? Oh tidak, mate ya bukusnya benar sekali. Mate istilahnya. Nah, tempat tinggal tadi, keamanan dan kesehatan itu berada di bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin di sini ada nggak pengalaman Bapak Ibu nih di kelas yang menyatakan dari adanya kebutuhan dari kasih sayang atau rasa diterima, nggak usah jauh-jauh, apa mungkin dari siswanya atau dari Bapak Ibu sendiri diterima oleh kepala sekolah atau gimana? Ayo coba, siapa yang mau berbagi? Ibu Mus boleh? Bu Mus boleh? Ayo silakan Bu Mus. Ibu Kiki, Ibu itu tahu
dong mic-nya. Terima kasih kesempatannya Bu Evi. Sebenarnya kalau untuk mendalami lagi tentang kebutuhan dasar manusia ini, kalau mau di up semua mungkin di sini saya jadi pemaparannya. Banyak ya. Ya. Karena beragam ya, sejawat ya Bu ya, dari atasan, terus dari siswa itu ada semua problem kita. Tapi menarik satu kesimpulannya Bu ya. Jadi mungkin saya ambil ke siswa aja lah. Oke, siswa. Biar tidak berlari kemana-mana. Oh, Jadi iya. siswa. Karena siswa itu yang kepribadiannya di rumah itu masih keluar-keluar di sekolah. Sekolah, ya. Terus kalau kebiasaan di sekolah di rumah, Mbak. Kalau kebiasaan di rumah itu mereka biasa berbicara kasar, Iya. biasa terbawa juga Iya. sama temannya. Nah, kadang ada yang temannya juga di rumah tidak pernah mendengar kata-kata kasar, terus temannya berbicara kasar sama dia. Dia itu yang tidak pernah mendengar kata kasar itu ya pasti cenderung menangis. Iya, benar. Tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Ya. Itu problemnya. Terkejut, shock. Itu preman nih, kalau ditakuan tangan nih ya. Iya, benar. Mungkin itu saja. Oke, ya. Terima kasih Bu Mus, di aplaus untuk Bu Mus. Nah, Ibu Mus sudah memberikan sedikit tentang kasih sayang ya Ibu ya, bahwa kasih sayang itu termasuk kebutuhan dasar. Artinya kalau dasar itu yang paling pokok dulu ya Ibu ya. Jadi kalau dia tidak mempunyai beberapa kebutuhan dasar ini, waduh, bagaimana memenuhi kebutuhan yang selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Lanjut tentang penguasaan. Nah, di situ ada gambar nih, merdeka. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, mungkin Bapak Ibu punya usul, boleh. Itu merupakan kebutuhan dasar sebagai penguasaan. Lalu mengenai kebebasan. Kebebasan itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, lalu mampu mengendalikan. Dan yang terakhir, kesenangan. Nah, siapa yang Bapak Ibu yang tidak mau senang nih? Semuanya pasti mau senang ya. Nah, apalagi kita penelitian berkata bahwa guru itu mempunyai tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, jadi bolehlah Bapak Ibu di awal-awal bulan boleh kita penuhi kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita, yaitu kesenangan. Boleh main di mall atau kemana-mana, terserah Bapak Ibu. Jalan-jalan, benar sekali Bu. Oh, minta. Kata orang apa Bu Ayu? Healing ya. Oke, lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lalu motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Nah, sekarang kita kembali ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu ini sudah tahu ya apa tentang hukuman. Nah, di sini hukuman itu menyatakan bahwa hukuman akan dilaksanakan itu seperti tidak terencana atau datangnya tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis ya. Itu yang termasuk dengan hukuman. Lalu konsekuensi.
memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sifatnya sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu ada gambar bahwa hukuman dia menunjuk dengan tangan di pinggang, anaknya sambil tertati-tati ya Bapak Ibu ya. Melihat gambarnya saja kita sudah tidak enak ya. Lalu restitusi. Restitusi itu memiliki sifat yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari ketiga ini yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu masih tidak melaksanakan yang namanya hukuman kepada siswa-siswinya? Masih Bu? Masih Ibu Kiki? Boleh Ibu Kiki silakan bercerita. Contohnya apa nih hukuman yang Ibu berikan kepada siswanya? Baik Bu Evi, ya namanya guru tadi ya, tingkat stresnya itulah kesabaran saya ini setipis tisu sudah dilima Ibu. Jadi kalau melihat anak-anak misalkan Ibu, satu kelas itu kan kita itu orangnya 32 anak ya Bu ya. Ada yang apalagi saya ini mengajar di kelas berapa Ibu? Di kelas 2 ya. Jadi terkadang saya itu kesulitannya itu di sini Bu. Antara mau ngajarin mereka itu untuk baca, ngajarin mereka untuk nulisnya itu yang benar, lurus-lurus, jangan terlalu kecil terlalu besar, dan antara mau menerangkan materi, mengejar materi ya. Nah, jadi di situ kadang karena saya sudah lelah mungkin ya Bu ya, saya kalau anak yang nggak bawa PR, nggak buat PR, itu sering saya suruh maju ke depan. Oh, maju ke depan. Tapi saya itu untuk mereka itu biar bisa duduk kembali, saya dengan cara penjumlahan mereka. Jawab pertanyaan saya Bu, kalau misalkan mereka bisa Baru duduk ya? kalau nggak bisa saya coba lagi. Yang akhirnya mereka bisa baru mereka duduk. Seperti itu Ibu. Kalau hukuman saya ya. Iya. Berarti masih ya Bu Kiki ya, Masih, Bu. bukan hukuman. Jadi kalau berdasarkan informasi yang Ibu Kiki berikan nih, kalau satu soal dia nggak bisa menjawab nih, berarti dia tetap berdiri. Ya. 2 soal tetap bisa menjawab, masih berdiri. Ya. Sampai 1 jam loh Bu Kiki, masih seperti itu? Tidak Ibu. Saya tidak setega itu. Oh, tidak setega itu, tapi Ya. masih tetap ya. Tapi biasanya mereka misalkan sepertinya soal itu terlalu sulit, saya kasih soal yang agak mudah sedikit biar mereka bisa duduk seperti itu. Maksud saya itu Bu agar mereka itu pertama jerah ya Bu ya. Kemudian agar mereka itu juga bisa sekalian masukin materi Bu. Kami kan penjumlahan pengurangan, sekalian masukin gitu. Oh iya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Benar sekali. Oke, terima kasih Bu Kiki telah memberikan sedikit cerita bahwa Bu Kiki masih sering melakukan hukuman kepada anaknya yang masih berada di kelas 2 ya, kelas rendah ya Bu Kiki ya. Jadi kalau Bu Kiki itu misalnya dia tidak membuat PR ya, tidak membuat PR, berarti anaknya masih berdiri di depan kelas. Sedikit cerita ya Bu Kiki ya, sedikit cerita. Saya punya pengalaman juga Bu Kiki di kelas 4 SD kalau nggak salah waktu itu. Saya tidak hafal perkalian waktu itu, tidak hafal perkalian. Jadi ada gurunya dan sekarang saya masih ingat namanya Ibu Maniah kalau nggak salah ya. Nah itu selalu mencubit di pinggang. Nah cubitannya itu sudah kecil di plentir Bu ini. Nah pada saat itu saya tidak hafal perkalian 8 kalau nggak salah, perkalian 8. Jadi saya ada 2 orang yang tidak hafal. Saya disuruh berdiri di depan, sudah dicubit berdiri juga di depan sambil lapar tuh.
ya nggak masuk lagi ke otak saya untuk menghafal ya. Jadi sampai pulang saya masih tetap berdiri. Nah, berdasarkan informasi yang Bu Kiki berikan juga, jadi saya sampai hari ini itu masih membekas Bu Kiki. Ya, sampai membekas, namanya pun saya masih hafal. Rasa ancubitnya itu masih hafal juga ya, masih terasa sekali Bu Iis. Artinya hukuman itu sangat tidak cocok untuk kita terapkan sebagai guru. Begitu juga nanti anak ibu Kiki tersebut yang sudah berdiri di depan kelas, walaupun dia duduk, tapi masih disarankan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Kiki, tapi dia masih ada rasa malu, ya, malu terhadap dirinya kok nggak bisa gitu loh. Dan itu akan terbawa sampai waktu yang sangat lama. Nah, di sini mungkin ada sedikit contoh ya Bapak Ibu ya mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu lihat di depan itu ada 2 soal. Silakan Bapak Ibu pilih apakah itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu yang tadi sudah jelaskan saya di depan tadi bahwa konsekuensi dan hukuman itu hampir sama, tapi kalau hukuman itu masih bersifat fisik atau psikis ya, bisa verbal, bisa juga lolo. Nah, itu nggak boleh juga Bapak Ibu ya. Menyuruh anak berdiri di lapangan saat tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, coba nanti kita lihat ya. Lalu yang kedua, membersihkan meja teman yang kotor karena kita menumpahkan air di mejanya. Konsekuensi ya. Boleh nggak kasih sedikit penjelasan? Nomor 1 itu kenapa hukuman, nomor 2 kenapa konsekuensi? Boleh siapa Bu? Gumus? Gumus boleh? Silakan Gumus. Sedikit penjelasan mengapa yang nomor 1 itu sebagai hukuman atau nomor 2 itu sebagai konsekuensi, Ibu menjawabnya. Oh, kan tadi saya paling besar suaranya itu di konsekuensi ya, jadi saya akan menjawab itu ya. Oke. Nah, dari kalimat membersihkan meja teman yang kotor karena, ada kata karena kita menumpahkan airnya. Nah, berarti itu apa yang kita tuang, nah itu yang kita dapatkan. Oke. Kira-kira benar nggak ya Bapak Ibu? Wah, benar sekali ya, bahwa tadi penjelasan kita yang pertama bahwa hukuman itu bersifat fisik ya, berdiri di lapangan itu kan bersifat fisik nih. Nah, kalau konsekuensi yang kedua membersihkan meja, kenapa? Karena kita telah menumpahkan air di meja teman kita ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Musdalifah. Masih mantap ya. Ternyata Bu Musdalifah mendengarkan apa yang saya bicarakan ini ya. Lanjut, 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama tadi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer ya. Di situ ada gambarnya Bapak Ibu sebagai penghukum. Kelihatannya sangat sadis ya. Gurunya sambil menunjuk, muridnya sambil tetap-tetap menirukan apa yang disuruh gurunya. Sedih sekali ya. Dari instruksi gambarnya itu saja sudah sedih ya. Apa sakit pinggang ya anaknya itu ya? Oh iya, kayak kakek ya. Lalu sebagai pemantau hanya melihat saja ya. Sebagai pemantau membuat rasa bersalah. Tuh lihat gambarnya. Satu orang ditunjuk semua berapa jari. Sangat sedihnya muka anak itu ya. Dia merasa sangat bersalah. Benar sekali Bu Iis, terkena sekali mentalnya ya. Lalu sebagai teman, nih ada yang ada sepertinya itu gambarnya bermain ya. Bermain, gurunya hanya sebagai teman. Yang namanya teman artinya kira-kira
kita orang tua dan anak mungkin iya nggak apa-apa kita terapkan sebagai teman. Karena apalagi masa-masa anak kita remaja, kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai teman, dia nanti tidak akan terbuka sama kita, begitu. Nah, tapi kalau guru di sini, guru posisinya sebagai teman, kita melindungi kesalahan peserta didik kita. Karena kita selalu melindungi, anak tidak akan mandiri, Bu Evi, begitu. Jadi dia tergantung sama kita. Kemudian berikutnya, karena si anak menganggap kita teman, itu sudah hilang rasa hormat dia dan saling menghargai. Benar sekali. Banyak karena pernah Bu Evi ya kita temui kadang-kadang ketika ada guru yang bersikap sebagai teman dengan siswanya, siswanya ini jadi seenaknya saja bersikap. Yang seharusnya kalau ketemu kita itu cium tangan, mengucapkan salam, ini malah tos begitu. Oh, tos ya. Iya. Bro, Iya. biasanya anak kelas tinggi ya. Iya, kayaknya nggak enak kalau kita memandangnya. Iya. Padahal kita nggak apa-apa dekat sama anak, tapi tetap dekatnya hubungan antara ibu dan anak. Iya. Begitu. Ada Pendidik posisinya. dan peserta didik. Pindah. Tetap ada sikap saling menghargai. Oke, tepuk tangan Bu Iis. Benar sekali ya Bu Iis ya, bahwa posisi kontrol sebagai teman itu sangat tidak efektif. Kenapa? Karena kalau dia berbuat kesalahan, dia akan melakukan kesalahannya lagi. Karena dia tidak memandang bahwa guru itu memberikan tidak boleh itu, tapi karena dia memandangnya sebagai teman, nah tidak memandangnya lagi. Artinya dia tidak menghormati ya Bu Iis ya. Benar sekali Bu Iis. Lalu yang terakhir sebagai manajer. Nah, itu 5 posisi kontrol yang terbaik. Saya akan memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Di sini saya memberi kasus bahwa adanya satu siswa yang terlambat saat mulai pelajaran. Mungkin masih ada Bapak Ibu ya di kelas kita itu yang terlambat ya. Nah, di sini sebagai pemantau itu ada sedikit perkataan yang dilakukan oleh ibu guru Bapak Ibu gurunya. Sebagai penghukum dulu ya, sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum karena tadi saya jelaskan bahwa sebagai penghukum itu yang pertama dengan suara yang agak tinggi, mungkin ada satu siswa nih datang terlambat. Gurunya sudah ada di kelas. Berdiri di luar sana. Tidak usah masuk ke kelas sampai jam pulang. Nah, ya, dengan suara yang tinggi, dengan muka yang merengut sambil nunjuk-nunjuk. Nah, itulah sebagai penghukum. Iya, dengan tingkat emosi ya. Pokoknya siswa itu akan merasa mungkin pada saat mendengar benar, mungkin agak terkejut ya. Down ya, benar sekali Bu Iis, sangat down. Lalu pembuat merasa bersalah. Nah, di sini pembendaharaan katanya agak sedikit luas, Bu, agak sedikit lembut. Nah, tapi akan berefek kepada siswa itu merasa sangat bersalah sekali, sehingga mentalnya akan lebih kena ya. Contoh, misalnya Ibu Ayu sebagai siswa yang terlambat tadi, mungkin saya sebagai gurunya mengungkapkan bahwa berapa kali Ali atau Ayu, Ibu sudah memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Nah, artinya Ibu Ayu akan merasa sangat bersalah sekali terhadap saya. Benar sekali, kepikiran, nadanya agak luwes ya. Bukan muka gurunya juga agak sedikit memelas ya pada saat kepikiran. Benar, susah hati. Lalu sebagai teman, nah yang tadi yang Bu Iis ceritakan tadi sebagai teman ya, ayo dong sini ya, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan buat seperti ini lagi ya. Nah, mungkin di sini karena dia sebagai teman, sudahlah, kawan juga. Sudahlah. Nah, sudahlah, ibu itu tidak marah.
sekali. Dia tidak marah, aku terlambat, ibu itu tidak marah, cuma ngomong, iya nadanya tidak marah. Jadi dia akan melakukan kesalahan itu lagi ya. Ia akan melakukan kesalahan yang berulang. Lalu sebagai pemantau, nah di sini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini, silakan catat pelajaran ibu sampai penuh 1 lembar dan jangan diulangi lagi. Karena sebagai pemantau mungkin dia hanya melihat ya pekerjaan anaknya itu diselesaikan atau tidak, mencatat 1 lembar itu. Dan yang terakhir sebagai manajer. Manajer itu kalau di perusahaan pimpinan yang paling tinggi ya. Nah, begitu juga di 5 posisi kontrol guru. Manajer merupakan posisi yang paling tepat untuk kita guru menerapkannya ya. Artinya di sini manajer memberikan apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, di sini kita beri dia menyadari sendiri kesalahannya. Kita tidak memberitahu. Artinya siswa itu akan sadar sendiri apa kesalahan yang dia lakukan ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi setelah kita bicarakan apa kesalahannya, kita tanyakan Bapak Ibu, kira-kira solusi apa yang akan ditempuhnya sendiri untuk menangani atau mengatasi permasalahannya sendiri. Karena kan kita nggak tahu nih anak itu datang terlambat kenapa, alasannya ya. Jadi misal, Bu, aku datang terlambat karena ayahku dulu ke adik aku dulu. Nah ya, ayahku dulu ada dulu. Kalau seandainya kita berbicara, nah pokoknya bilang sama bapakmu kamu duluan, ya nggak bisa ya. Nah jadi kita kasihkan solusi atau berikanlah dia wewenang tersendiri untuk menanggapi kesalahannya itu bagaimana solusinya ya. Iya benar sekali Bu Iis. Kita dengarkan dulu pendapat dia. Nanti kalau kita sudah dengarkan, kita luruskan, kita tambahi bagaimana solusi yang terbaik. Nah dari kelima solusi ini nih, 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bu Kiki masih mau sebagai penghukum? Bu, ya. Kalau saya tadi mendengar penjelasan Bu Evi yang sangat rinci ya Bu Evi ya, ternyata menghukum itu tidak efektif untuk membuat anak itu disiplin karena masih balik lagi pada diri anak tersebut. Benar sekali. Apa tadi Bu yang miskonsepsi ya? Iya, miskonsepsi. Bahwa dari kontrol bahwa guru itu tidak bisa mengontrol murid walaupun kita lebih tua. Benar sekali. Tetap dari pribadinya. Mungkin nanti Bu Evi, saya maulah mencoba untuk posisi manajer ya Bu Evi. Iya, benar-benar. Mudah-mudahan bisa Bu Evi. Iya. Iya Bu. Iya, mau menjadi manajer yang baik itu bagaimana? Ya, nanti selanjutnya ya Bu Kiki ya. Jadi saya ya. Iya benar sekali. Jadi saya tanya dulu, ternyata Bu Kiki mau berubah nih, mau berubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer ya. Kenapa? Alhamdulillah ya. Dari pemaparan saya artinya Ibu Kiki sudah berpikir, oh ternyata sebagai penghukum itu tidak baik bagi anak-anak didik kita ya. Oke, mengenai bagaimana nih Bu Evi seorang manajer yang baik itu di kelas bagaimana, atau bagaimana cara posisi kontrol sebagai manajer itu ya. Nanti kita contohkan ya Ibu ya. Nanti saya ada sedikit simulasi tentang mengenai bagaimana posisi kita sebagai manajer. Oke, lanjut keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas saya tanya dulu, semua bapak ibu
kelasnya? Oh, sudah. Oh, tapi saya lihat nih ya, ada beberapa dari guru senior mungkin masih kurang ya, kurang memakai. Benar, masih memakai peraturan kelas ya. Jadi berdasarkan budaya positif ini yang saya bicarakan, semoga dapat berubah ya, dapat diterapkan lebih baik lagi di sekolah kita. Apa ya itu keyakinan kelas? Nah, sebelum saya mengetahui apa itu keyakinan kelas, saya mau tanya Bu Iis. Bu Iis kelasnya sudah mempunyai keyakinan kelas? Oh, sudah, benar sekali. Ada berapa Bu Iis keyakinan kelasnya? Oh, ada 6. Oke. Saya mau tanya nih, pembentukan 6 kalimat positif itu yang Ibu ambil, itu bagaimana caranya Ibu? Baik, terima kasih Bu Evi. Adapun langkah-langkah saya dalam menyusun ke-6 keyakinan kelas tersebut, yang pertama kan kita ajak anak-anak kita dulu diskusi Bu Evi ya. Anak-anak, kita mau menyusun keyakinan kelas nih. Maksudnya gini, kita punya nilai, kita memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang baik seperti apa, agar kita semua warga di kelas 4A ini bisa memiliki sikap yang baik, menjadi manusia yang bernilai, terutama profil belajar Pancasila. Nah, jadi anak-anak di sini kan sama-sama bermusyawarah. Bu, nggak boleh musuh-musuhan. Oh, nggak boleh musuh-musuhan. Nggak boleh pukul teman. Iya. Nggak boleh bikin teman menangis. Oh, Negatif, iya. tidak. Iya. Biasanya anak laki-laki ya Bu ya, yang sangat mengganggu anak perempuan. Iya. Karena mungkin Bu Iis saya lihat kan kelas tinggi ya. Iya. Nah, kelas tinggi itu sudah ada kebutuhan menyukai tadi Iya, ya Bu ya. benar sekali. Jadi sudah mulai agak jahil-jahil ya sama Benar. jenisnya. Nah, jadi dari beberapa kalimat tersebut saya tampung semua, yang tidak ribut, tidak boleh begini, tidak boleh Iya. begitu. Kata oleh pasti tidak. Gitu Iya. ya. Nah, kata-kata tidak ini kemudian saya jadikan kalimat positif. Iya. Kita cari kalimat yang baik. Karena mengapa? Kalau cuma pakai tidak ribut, yang diinginkan ribut saja, Benar. bukan tidaknya. Tidaknya. Ya tidaknya hilang Iya. ya. Jadi kalau tidak ribut, kita luruskan jadi tertib. Oke. Ketertiban di kelas, tidak berbicara tidak kasar, berbicara dengan sopan, dengan halus, keterangannya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Iis. Nah, jadi berdasarkan info Bu Iis, saya ingin menjelaskan nih sebelumnya apa itu keyakinan kelas. Ya, mengapa bukan peraturan? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ya, Bapak Ibu ya. Nah, benar sekali dari info Bu Iis, pembentukan keyakinan kelas. Nah, tadi Bu Iis sudah menanyakan bahwa pembentukan keyakinan kelas Bu Iis itu diikut sertakan pendapat dari siswa-siswanya. Nah, ini sudah menjalankan ya, artinya yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Benar sekali Bu Iis tadi bilang dibuang kata tidaknya ya. Lalu dibuat dalam pernyataan positif. Nah, jangan tidak, itu tidak baik, tidak usah diberikan. Jadi kita ambil nilai kebajikannya ya. Lalu sedikit saja agar mudah disepakati. Kalau dia panjang, bingung nanti ya Bu Iisnya. Benar sekali dan mudah diingat ya. Lalu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas Bu Iis itu sudah berjalan dengan baik ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai keyakinan kelas, silakan dibuat berdasarkan yang telah saya paparkan ini. Kita ambil nilai-nilai kebajikannya, kita ubah menjadi kalimat yang positif, lalu kita sertakan pendapat dari peserta didik kita. Dan yang penting tadi kita buatnya jangan terlalu panjang. Kenapa? Agar siswa-siswi kita dapat mudah memahami dan mengingatnya ya. Oke. Nah,
sudah ya. Kita sudah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi menurut Ibu Kiki tadi agak sedikit familiar. Apa sih segitiga restitusi? Nah, ya, yang namanya segitiga seperti kue apa lah Bu Mus ya? Oh, lupis, benar sekali ya. Bu Mus ini jago makan lupis ternyata. Ya, oke, ada seperti contoh yang ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 bentuknya, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, apa ya menstabilkan identitas? Nah, kita kembali lagi. Seperti apa ya Bu Epi mau menjadi seorang manajer? Nah, inilah Ibu Kiki. Cara yang terbaik kita sebagai guru untuk menjadi 5 posisi kontrol yang terbaik yaitu manajer, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi ya, bukan segitiga pengaman ya Bapak Ibu ya. Ya, segitiga restitusi yang artinya menstabilkan identitas, lalu yang kedua memvalidasi kebutuhan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan atau kesepakatan ya. Lalu menstabilkan identitas. Apa ya menstabilkan identitas? Di situ saya lihat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, jadi kalau anak sudah melakukan kesalahan, artinya dia identitasnya gagal. Nah, kita akan menuju dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Bagaimana caranya? Nah, itu ada di bawah. Ya, kata-kata untuk menentukan atau mewujudkan tentang menstabilkan identitas Ibu Kiki ya. 1. Berbuat salah itu wajar. 2. Tidak ada manusia yang sempurna. Lalu yang ketiga, ibu kita sebagai guru ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, dan akhirnya yang keempat, kamu berhak merasa begitu. Ya, mengenai contohnya nih, misal ada satu anak tadi ya, satu anak yang berbuat salah dengan datang terlambat. Kita panggil, lalu kita tanyakan. Sebelum kita bertanya mengapa dia melakukan kesalahan tersebut, kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita membicarakan tentang, nah, kita ini manusia biasa, ya. Jadi kalau kita sudah manusia biasa, wajar kalau kita melakukan kesalahan. Nah, mungkin dari anak tersebut sebelum dia mau mengetahui kesalahannya, dia sudah merasa, ya Bapak Ibu ya, dia merasa, oh ibu ini menanyakan dulu, menstabilkan dulu, ya, menstabilkan identitasnya dulu. Iya, benar sekali Bu Iis ya, yang merasa bahwa gurunya peduli, distabilkannya dulu identitasnya ya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, mengenai validasi tindakan salah, yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif
Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, yang namanya validasi artinya kita menanyakan tindakan apa yang dia lakukan, ya, atau kita memberikan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Nah, atau juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, di sini tentang validasi tindakan yang salah ini artinya setelah kita menstabilkan identitas kesalahan murid, setelah dia merasa diri dia aman atau diri dia tidak merasa bersalah atau merasa emosi, lalu kita validasi tindakan yang salahnya, ya, dengan menanyakan mengapa kamu melakukan hal tersebut, atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan tersebut. Contoh tadi ini Bapak Ibu, ada satu yang telah terlambat, ya, terlambat ke sekolah, masuk ke sekolah di jam pelajaran pertama, yang tadinya jam 7 sudah ada di tempat atau di kelas, ternyata dia masuknya jam setengah 8. Nah, jadi pada saat dia datang, jangan salah ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan segitiga restitusi, kita harus membawa anak tersebut di luar lingkungan teman-temannya, ya. Misal, jangan di situlah atau di tempat di kelas itulah kita mau bertanya. Jangan, sebaiknya kita lakukan di ruang-ruang BK, ya. Mungkin kita nggak ada ruang BK, atau mungkin kita sepikan dulu anak tersebut, ya, agar dia tidak merasa dirinya merasa sangat bersalah, ya. Nah, benar sekali Bu Iis, melakukannya 4 mata. Jadi kalau sudah 4 mata itu mungkin lebih terbuka, ya. Nah, lebih terbuka, benar sekali, leluasa bercerita tentang alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, ya. Jadi dia merasa terlindungi walaupun dia melakukan kesalahan, ya, dengan datang terlambat. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan keyakinan kelas yang kita buat dari contoh Bu Iis tadi ada 6, ya, sudah ada 6. Ibu Iis membuatnya sudah benar sekali, sudah menuruti bahwa anak-anak sudah diberikan pendapat, ya, diberikan luasan pendapat apa tentang keyakinan kelasnya. Nah, dari berdasarkan itu, prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, intrinsik Bapak Ibu, kalau kita ekstrinsik itu dari luar. Nah, kalau dari, benar sekali, kalau dari luar berarti dia tidak dari hati. Iya, tidak dari hati. Biasanya umumnya waktunya itu sangat jangka pendek. Benar sekali Bu Iis, ya. Tapi kalau termotivasi secara intrinsik, dia akan melakukannya dengan jangka panjang, ya. Lalu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dan yang terakhir, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kalau dia melakukan tindakan yang salah terlambat, kita tanyakan keyakinan kelas apa ya? Nah ya, yang kira-kira nih sudah kamu langgar. Nah, kalau keterlambatan datang, kalau pas Bu Iis ada nggak? Menghargai waktu. Oh, menghargai waktu, ya. Berarti dia tahu ya, karena dia diikut sertakan dalam membuat keyakinan tersebut, berarti dia mengetahui. Nah, melanggar keyakinan yang mana yang dia lakukan. Itulah mengapa kita sebagai guru itu memberikan keleluasaan kepada murid itu untuk ikut serta dalam pembuatan
kesepakatan atau keyakinan kelas. Tapi kalau kita tidak ajak mereka, nggak tahu Bu, kan dia tidak ikut. Misal ada satu guru buat keyakinan kelas nih, dia membuatnya tanpa adanya keikutsertaan siswanya, ya. Langsung beli di Shopee. Benar sekali. Iya, karena banyak ya Bu Iis ya. Sekarang ini sudah zaman yang sangat modern. Ya, kalau zaman dulu guru-guru senior kita itu membuat administrasi kelas itu masih pakai kapan ya Bu Iis ya? Benar. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah banyak, sudah banyak sekali. Di Shopee ada, di TikTok ada, dengan harga yang terjangkau ya. Nah, jadi kalau dia beli tanpa adanya kesepakatan, anak-anak tidak mau. Tidak disusun bersama. Benar sekali, tidak disusun bersama. Jadi kalau dia terlambat pada saat kita bertanya, nah keyakinan kelas apa? Tahu Bu. Nah, wajib dia tidak tahu karena dia tidak ikut sertakan ya. Ini ada pernyataannya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kita tanyakan. Pasti dia tahu, walaupun mungkin ada kata sedikit lupa ya, namanya 6 itu agak lama ya Bu Iis ya. Tapi kalau kita tempel, ya, benar sekali, ditempel ya Bu Iis ya, biar dia mudah ingat. Nah, setiap masuk pagi, oh ini kesepakatan kelas kita. Setiap kita mau mulai belajar boleh, ya. Bu Iis sebagai gurunya, mungkin karena dia lupa, baca dulu nak kesepakatan kelas kita. Kalau di kelas Bu Ayu ini ada kesepakatan kelasnya di mana ya Bu Ayu? Oh ini ada kesepakatan Bu Ayu, kesepakatan kelas 4C ya, boleh ya. Kalau seandainya dia lupa, sama-sama kita baca ya. Makanya kalau bisa itu kita tempel di dalam kelas kita ya. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, dari yang kalimat tadi kita ubah menjadi kalimat dari negatif menjadi kalimat positif, lalu kita ambil nilai kebajikan yang mana yang dapat kita ambil dari kesepakatan kelas tersebut ya. Lalu seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Jadi anak itu pasti mempunyai keinginan. Senakal-nakalnya peserta didik itu kalau kita tanya, nah kira-kira nih kelas yang bagaimana yang kamu inginkan? Pasti dia berbicara tentang kelas yang bagus Bu, kelas yang diam saat gurunya memberikan tertib. Benar sekali Bu Iis ya. Dan mungkin dia mau kelas yang heboh, ricuh, tidak mau belajar, nggak mungkin ya. Nah, jadi lebih kita berikan gambaran-gambaran tentang seperti apa gambaran kelas ideal yang kamu inginkan. Oke, dan yang terakhir menanyakan keyakinan yang kita berikan kepada siswa itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pasti dia mempunyai keinginannya Bapak Ibu ya. Kalau dia melakukan kesalahan, kita tanyakan dengan empat mata, dengan kata-kata yang lembut, pasti dia berbicara ya. Tapi kalau kita seperti penghukum tadi, seperti Bu Kiki tadi, dia tidak akan melakukan perubahan ya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang bagaimana nih? Bu, aku kepingin, pasti ada anak-anak ya Bapak Ibu ya. Aku kepingin Bu menjadi anak yang baik. Nah, tidak ada anak itu yang menginginkan menjadi anak yang tidak baik atau anak yang nakal ya. Walaupun dia mempunyai keaktifan ya. Anak-anak yang aktif itu biasanya itu kalau kita ajak untuk proyek itu sangat berhasil ya Bapak Ibu ya, sangat berhasil. Saya sedikit cerita ya, mungkin agak sedikit melenceng dari keyakinan kelas ini. Kelas saya itu termasuk kelas yang aktif. Nah, termasuk kelas yang aktif. Beberapa guru yang masuk, terutama guru PJOK dan guru agama, ya, mungkin sudah tahu ya Bu Gus ya bagaimana kelas saya.
kelas 4D itu aktif semua. Tapi setelah saya dalami, setelah saya memberikan sedikit segitiga restitusi ini setiap masalah, alhamdulillah Bapak Ibu, anak yang tadinya aktif itu sudah berubah. Ya, sebelum saya mengikuti CGP angkatan 11, saya tidak tahu segitiga restitusi. Yang saya tahu segitiga pengaman. Ya, nah segitiga restitusi itu saya tidak tahu, sangat tidak tahu. Setelah saya ikuti tentang CGP ini di angkatan 11, saya tahu nilai dan peran bagaimana menjadi guru yang penggerak yang baik, bagaimana cara membuat visi sekolah, ya, bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Seperti kata Bu Kiki tadi, Bu, bagaimana menjadi 5 posisi kontrol manajer itu yang baik. Nah, inilah ya. Sama ya Bu Kiki ya, saya juga nggak ngerti sebelum saya mengikuti sekolah atau CGP ini ya, pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya. Subhanallah ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti, saya sangat mensupport ya, agar Bapak Ibu lebih memahami, lebih mengerti bagaimana mewujudkan Indonesia maju, Indonesia merdeka ya. Jadi pembelajaran Merdeka Belajar mewujudkan yang muara akhirnya itu adalah profil belajar Pancasila. Benar sekali ya. Bapak Ibu, ini ada contoh ilustrasi penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang ada di kelas saya ya Bapak Ibu ya. Kasus pertama, Quinza tidak terima pekerjaan rumahnya itu dicontek oleh Ayudi dan mengambilnya dari dalam tasnya tanpa permisi. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, ini terjadi pada saat jam pertama sebelum masuk kelas, ya. Ada PR saat itu. Ayubi mengambil pekerjaan Quinza di dalam tasnya tanpa berbicara kepada Quinza. Lalu dia menulis atau mencontek PR yang dibuat oleh Quinza semalam bersama orang tuanya. Nah, tiba-tiba Quinza tahu, lalu dia marah. Dia marah ya, sambil menghentakkan tangannya ke meja, ya, ke meja. Itu agak sedikit slow ini kan, videonya ya. Tuh ya Bapak Ibu ya, dia menghentakkan tangannya ke meja. Dia marah, sangat marah sekali kepada Ayubi ya. Lalu saat itu saya masuk ke kelas, saya suruh anak-anak untuk berdoa. Lalu saya bicara kepada Quinza, nanti pada saat jam istirahat, Quinza temuin ibu di ruang kantor, ruang BK, ya. Nanti jangan tidak datang ya Quinza ya. Nah di sini Quinza sudah tahu ya. Nah saya menanyakan dulu, menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas.
kepada Quinza tentang validasi tindakan yang salahnya. Nah, saya tanyakan, apa yang dilakukan Quinza? Ya, saya tanyakan apa yang dilakukan Quinza terhadap Ayubi. Pasti kamu melakukan hal itu ada alasannya, ya? Apa alasannya? Nah, tadinya seperti presentasi saya tadi bahwa saat kita menghargai apa yang dilakukan dan kita takut sekali kalau tindakan yang lebih lagi dilakukan oleh Quinza terhadap Ayubi. Yang tadinya Quinza hanya menggebrak meja sambil tangan tertolak pinggang sambil melotot, ya, sambil tujuh Ayubinya tadi, ya. Itu tentang validasi tindakan yang salah. Tentang kesepakatan kelas, ya, yang ketiga tadi bahwa segitiga restitusi menanyakan kesepakatan atau menanyakan keyakinan. Artinya di sini saya tanyakan apakah ada kesepakatan kelas kita yang telah Quinza langgar, ya. Ternyata Quinza sadar bahwa kesepakatan kelasnya itu kalau dia menggebrak meja dengan melotot itu artinya dia tidak menghormati teman, ya. Bahwa di kesepakatan kelas kami itu ada yang namanya saling menghormati sesama teman, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, oke. Setelah saya menanyakan keyakinan apa yang dilanggar oleh Quinza, ternyata dia sadar bahwa keyakinan kelas di kelas kita itu adanya saling menghormati sesama teman, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, setelah itu saya meminta Quinza untuk meminta maaf kepada Ayubi. Karena mereka itu laki-laki dan perempuan sudah anak kelas 4, ya, Bapak Ibu, ya, ada sedikit malu kalau untuk salaman, ya. Nah, itu dari kasus. Lalu yang terakhir ini ada tanggapan dari Quinza. Jadi tanggapan Quinza ini menyatakan bahwa dia tidak boleh lagi kalau tidak hormat dengan temannya, ya. Lalu dia akan melakukan sedikit tindakan menahan emosi. Nah, jika kalau ada yang mencontek lagi ataupun kalau Ayubi melakukan kesalahan lagi, dia akan menemui saya sebagai wali kelasnya untuk berbicara bahwa Ayubi telah melakukan kesalahan, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari pemaparan saya tentang disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah saya
saja segitiga diskusi ya. Jadi saya akan membagikan ada beberapa kasus. Ini sudah saya cari. Silakan nanti didiskusikan kepada satu kasus ini ada 2 orang. Jadi pada Iis ya, nanti setelah didiskusikan silakan Bapak Ibu nanti saya suruh satu-satu dan pasangannya untuk mempraktekkannya di depan kelas ya. Pasangan berarti Ya, pasangan ini Bu Iis. saya tunggu mana? Rumahnya itu mana Bu Iis? Masih Oh, masih WC. Sakit perut kayaknya ya. Oke, ini Ibu Kiki dengan Ibu Tri. Ini Pak Yuti dengan Bu Fitri. Ini Bu dengan Bu Ayu. Silakan dibaca dengan seksama, jangan sampai miskonsepsi mengenai kasus yang sedang dialami di sekolah kita. Itu di seandainya ya, seandainya kasus itu berada di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu diskusikan. Oh iya, Ibu Iis dapat kasus apa? Oh, kasus C. Iya. Kebetulan ya Bapak Ibu, itu kasus-kasusnya itu saya ambil dari kasus-kasus yang ada di SMP ya. Tapi diandaikan saja bahwa kasus itu berada di sekolah kita agar lebih tahu bagaimana cara apa? Iya, benar sekali Bu Iis. Bu Mus dapat nomor berapa? Oh, nomor A. Kasus A ya. Oke, silakan Bu Mus didiskusikan. Ya, dari segi 3 institusi itu kan ada 3 tahapan ya. Dari penjelasan saya tadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di situ ada contohnya bagaimana cara Bapak Ibu akan melakukan menstabilkan identitasnya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang salah itu artinya masalah yang ada di dalam kasus yang sudah saya berikan. Iya, benar sekali ini alasannya. Mengapa dia melakukan kesalahan tersebut? Itu ada juga cara-caranya ya, seperti yang saya paparkan tadi. Ada kata-kata atau ucapan yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru untuk melakukan 3 tahapan tersebut. Yang ketiga yang ya diskusinya ya, Ibu Tri dan Ibu Iis nyebrang diskusinya. Iya, nyebrang pulau. Oh ya, siap. Kasus A, kasus B. Ya, Ibu Mandanya masih WC. Wah, ada artis ya Ibu ya, di situ namanya ya. Ya, ada artis. Bagaimana? Oh, masih belum ya? 5 menit ya, tadi saya cari 5 menit. Oh, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Ya, boleh, sedikit lagi. Nah, browsing dulu ya Bu ya. Jalannya main Google ya. Oke Bapak Ibu, kali ini sudah melakukan diskusi bersama pasangannya. Saya meminta kesediaannya ya Bapak Ibu untuk mensimulasikan segitiga restitusi. Siapa kira-kira yang bersedia nih ke depan? Siapa? Oh iya, Bu Tri Handayani. Mungkin kasus yang mana ya Bu ya? Oh, kasus A. Kasus A si Ali dan Almira. Ya, oke, silakan Ibu Tri Handayani sebagai Ali, Ibu Mandasari sebagai Almira, dan Ibu Tri Rahayu sebagai gurunya ya. Oke, silakan Ibu ke depan. Hei, Almira, kamu dapat berapa? Aku dapat 90 loh. Kamu dapat 60, kasihan nilai kamu
Oke, Amira tunggu di sini ya. Ali sorry Ibu ya. Baik ya Bu. Ada apa sih Bu? Halo Ali. Iya Bu. Ali tahu nggak kenapa Ali dipanggil ke sini? Tahu Bu. Tahu? Kira-kira kenapa? Almira nangis tadi bukan Bu? Ali tahu nggak kenapa Almira nangis seperti tadi? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Kira-kira menurut Ali, Amira nangis gara-gara apa ya? Sebelumnya gimana dengan Amira? Mungkin dia nilainya kecil Bu, jadi dia menangis. Oh, karena nilainya kecil. Ada yang lain nggak? Kayaknya nggak ada deh. Coba ingat mungkin nggak? Tadi sih saya sempat ngejek Amira Bu. Oh begitu. Nah, menurut Ali, mengejek itu perilaku yang baik nggak? Tidak baik sih Bu. Oke, Ibu tahu ya, setiap manusia itu pasti pernah yang melakukan kesalahan seperti yang Ali lakukan. Tetapi sebagai manusia kita seharusnya bisa belajar lebih baik lagi ya Ali ya. Nah, Ali masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang pernah kita buat? Apa coba? Kita harus menghormati dan menghargai sesama. Menghormati dan menghargai sesama. Kira-kira mengapa Ali mengejek Amira? Tadi karena saya merasa senang Bu, saya dapat nilai 20 dan Amira nilainya lebih kecil daripada saya. Oh gitu ya, Ali merasa lebih baik daripada Amira ya, seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari keyakinan kelas, sudah sesuai belum tadi? Yang mengejek tadi sudah sesuai belum? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, tadi kan Amira nangis, kira-kira biar Amira bisa merasa lebih baik lagi, apa yang perlu Ali lakukan? Minta maaf. Minta maaf. Kira-kira kapan Ali mau minta maaf? Sekarang bisa. Sekarang bisa. Oke, sekarang nanti silakan Ali menghampiri Amira. Kasihan soalnya Amiranya nangis. Ali sering kan bermain dengan Amira? Sering Bu. Oke, nah sekarang Amira silakan keluar dari ruangan ini. Silakan Ali keluar dari ruangan ini, nanti Ali hampirin Amira dan minta maaf ya. Oke, Ali anak hebat. Semangat ya. Permisi Bu. Iya. Amira, aku mau minta maaf ya. Tadi aku sudah dipanggil sama Ibu Ayu, aku sudah dinasihati. Sebenarnya perilaku aku tadi itu tidak baik. Aku sudah melakukan kesalahanku dan aku ingin memperbaikinya. Minta maaf ya. Tapi kamu jangan gini, jangan gitu lagi sama aku. Ya, aku janji. Janji ya. Minta maaf ya. Iya. Kita akan sama-sama. Ya. Oke. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu dari pemaparan saya tentang disiplin positif. Nanti ada terima kasih ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, demikianlah disiplin positif. Semoga apa yang menjadi pemaparan saya ini dapat dilaksanakan atau diimbaskan bagi sekolah tercinta kita ini ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.